Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilnas, malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, baik. Pertemuan pekan lalu kita telah mempelajari tentang ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan dari pekan lalu. Tapi terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan tayangan gambar dan video melalui akun Facebook, TikTok atau Instagram, siswa dapat mengidentifikasi cara berpakaian sesuai syariat Islam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuka media sosial Facebook, TikTok dengan Instagram. Kemudian kita melihat berbagai gambar dan fenomena terkait dengan adab berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan ice breaking, permainan kursi panas, dan kita akan menerapkan kesadaran diri seperti meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, meminta tolong kita butuh bantuan, dan setelah diberikan bantuan kita akan berterima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan unjuk kerja atau siswa menampilkan cara berpakaian sesuai syariat Islam dalam bentuk Facebook, TikTok, dan Instagram. Kalian akan membuat sendiri, argumen sendiri, memilih gambar sendiri, kemudian akan menuangkan produknya di dalam Facebook, Instagram, dengan TikTok. Kemudian melalui jurnal diri, siswa merefleksikan pengalaman yang diperolehnya setelah menyajikan karya ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan jujur. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan mulai dari awal pembelajaran sampai terakhir. Nah, silakan kesepakatan apa yang akan kita lakukan? Saya Bu, Ya, silakan. menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Ya, selanjutnya masih ada? Saya Bu, Ya. meminta izin jika ingin berbicara atau berpendapat. Oke, meminta izin jika ingin berbicara. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Silakan semua berdiri. Siapa yang ingin bermain? Saya Bu. Ya baik, silakan siapkan kursi di depan sebanyak 4 buah. Kemudian yang ikut bermain 5 orang. Ini putra atau putri ya? Putra Bu, diwajibkan. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Ya, kita lanjutkan. Bang jago. Ampun bang jago. Minta maaf Kak. Oke, kita lanjut lagi. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Oke, hubungan kita, silakan perhatikan menurut kalian untuk yang perempuan, yang manakah contoh pakaian sesuai syariat Islam menurut kalian? Nomor berapa? Coba perhatikan gambar di atas. Pernahkah Anda melihat orang yang cara pakaiannya tergantung dengan apa pastinya? Bagaimana tanggapan Anda melihat ini di acara pesta seperti itu? Sekalinya di rumah, dia buka pakai daster. Saya Bu. Iya, kenapa silakan? Bu, kalau di kampung Bu, ibu-ibu kalau pergi di pesta pakai jilbab yang panjang,
Sedangkan kalau di rumahnya Bu tidak pakai jilbab Bu. Iya, begitu. Itu realita yang ada di lingkungan kita. Kalau pergi ke pesta, panjang jilbabnya bagaimana? Panjang sampai bawah. Selanjutnya di rumah pakai daster. Pakai daster. Ya, selanjutnya fenomena wanita berjilbab nih. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena yang ada di tengah masyarakat? Seperti ini, katanya menutup aurat, tetapi ternyata jilbabnya di mana disimpan? Dia di belakang. Bagi melanjutkan kegiatan, kita akan melakukan teknik stop sejenak. Jadi teknik stop adalah merilekskan pikiran dari fisik, kemudian dengan cara menarik nafas dalam-dalam, kemudian merasakan dan meregangkan otot sampai ke bawah, menarik nafas, menahan sejenak, kemudian dilepaskan lewat mulut atau dihembuskan lewat mulut. Kita teknik stop secara bersama-sama. Ibu pandu. 1, 2, 3. Silakan tarik nafas dalam-dalam, ditahan sejenak, kemudian hembuskan lewat mulut. Diulang 1 kali lagi. 1, 2, 3. Silakan dihembuskan. Oke, bagaimana perasaan Anda sekarang? Relax. Lebih relax. Oke, terima kasih. Kita plus dulu untuk. Ya, selanjutnya kita akan membagi kelompok berdasarkan dengan minat siswa atau minat murid. Di sini ada 3 media sosial, ada Facebook, TikTok, dan Instagram. Silakan masing-masing bertemu untuk kelompok Facebook, artinya siswa yang senang menggunakan Facebook, kemudian TikTok, senang bermain TikTok, dan Instagram. Silakan berkumpul dan bertemu dengan teman berdasarkan kelompok. Ya, silakan bertemu dengan teman kelompoknya. Kelompok apa di sini? Ya, kelompok TikTok di sini, kemudian kelompok Instagram di sini, dan Facebook di belakang. Oke, silakan bertemu dengan temannya dan membuka aplikasi. Silakan dibuka aplikasi sesuai dengan kelompok kalian. Di atas saya sudah tampilkan link untuk melihat adab berpakaian sesuai syariat Islam. Ada gambar dan ada beberapa video. Ada Facebook, TikTok, Instagram. Di sini kelompok Facebook. Silakan membuka link yang sudah Ibu kirimkan. Yang belum melihat ada di atas. Ibu, Iya. saya tidak bisa terbuka linknya karena tidak ada data. Oke, dia tidak punya kuota. Barangkali ada yang bisa membantu. Saya Bu, Oh ya, dia bisa. untuk apa kata temannya? Iya, nama spotnya Mutia, kata sandinya 1 sampai 9. Makasih, sama-sama. Sudah sebut teman. Sebut teman. Ya baik, anak-anakku sekalian, sebagai penutup atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ini adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilangsungkan secara online atau lanjutan daripada PTMT kita, pembelajaran tatap muka, pertemuan daring melalui aplikasi Google Meet. Kita akan bertemu kembali di Google Meet, kemudian presentasi hasil karya. TikTok, Facebook, dan Instagram yang kalian buat akan dipresentasikan melalui Google Meet. Kemudian melakukan refleksi diri, pengisian jurnal diri, dan menanggapi secara tanggung jawab komentar pada netizen. Jadi nanti kan ada yang berkomentar di media sosial yang kalian buat. Nah, secara tanggung jawab, kalian harus bertanggung jawab untuk menjawab dan memberikan komentar kepada apa yang dikatakan oleh para netizen yang beraneka-ragam. Kita di situ akan bertanggung jawab. Silahkan jawab sesuai dengan apa yang kamu tahu dan mereka akan berkomentar. Tanggapi secara bijaksana, ya, secara tanggung jawab. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian buat melalui Facebook, TikTok, Instagram yang kalian sudah share terkait dengan adat berpakaian sesuai syariat Islam. Kalian harus mempertanggungjawabkan, memberikan jawaban semua netizen yang beraneka ragam. Oke, bisa paham? Ya, baik, selanjutnya kita akhiri pertemuan tatap muka kita hari ini. Mungkin bisa disiapkan. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya telah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sekaligus menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan mulai dari perencanaan sampai pada realisasi pelaksanaan pembelajaran ada perasaan senang dan bahagia. Salah satunya pada saat merencanakan yang awalnya merupakan sebuah kekhawatiran, ada kecemasan bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran awal gitu, pembelajaran yang pertama sekali saya rencanakan dengan inovasi-inovasi baru yang sebelum-sebelumnya saya hanya mau merencanakan pembelajaran dengan menyamaratakan kondisi peserta didik pada saat itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat inovasi baru dengan jalan memperhatikan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Dan pada saat perencanaan ini saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan minat. Jadi pada pelaksanaan pembelajaran saya kali ini saya mencoba untuk memahami minat peserta didik. Ada di antara mereka yang minat Facebook, minat TikTok, bahkan ada yang sampai minat Instagram dan media sosial yang lainnya. Pada saat saya merencanakan pembelajaran, baik itu berdiferensiasi maupun pembelajaran yang menerapkan sosial emosional, awalnya saya merasa ragu dan masih ada ketidakpercayaan diri, bahkan saya menganggap diri saya tidak mampu pada saat itu. Namun saya mencoba untuk merencanakan dengan mengambil landasan bahwa peserta didik sekarang memang senang dengan kondisi-kondisi dan membuka media sosial. Dan pada saat itu saya mencoba untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan memperhatikan atau mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan siswa berdasarkan minat. Nah, kebetulan peserta didik saya lihat doyan dengan Facebook, Instagram, bahkan ada yang sampai sering menggunakan TikTok. Nah, saya menggunakan kesempatan untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik sambil melaksanakan atau menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran yang saya sudah terapkan, saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran dengan target yang saya inginkan. Yang pertama yaitu motivasi peserta didik yang meningkat. Jadi kemarin-kemarin pada saat saya merencanakan pembelajaran, saya hanya melaksanakan pembelajaran dengan mengambil satu titik saja, bahwa pembelajaran ini saya akan lakukan dengan media PowerPoint gitu, atau sekali langsung mengambil media pembelajaran untuk seluruh siswa. Namun dengan metode atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba untuk mengangkat atau mengambil metode pembelajaran dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan siswa berdasarkan minat itu. Nah, akhirnya motivasi peserta didik menjadi meningkat, bahkan mereka tertarik untuk melaksanakan pembelajaran. Bahkan di antara mereka ada yang lebih semangat gitu membuka ponsel hanya untuk melihat dan mengintip media sosial yang mereka miliki. Namun pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memasukkan materi pembelajaran saya yang kebetulan cocok dengan menggunakan media sosial, yaitu adab berpakaian sesuai syariat Islam. Dan memang pada kesempatan kali ini kita lihat banyak di media sosial penggunaan atau pemakaian pakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang kita angkat bersama-sama murid. Nah, sebagai target untuk kedepannya, selain meningkatkan motivasi murid, salah satu tujuan utama saya adalah agar peserta didik bisa memahami dan bisa lebih mengidentifikasi dengan baik berdasarkan dengan fenomena yang ada di sekitarnya. Sehingga pada kesempatan kali ini yang sudah saya laksanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi konten dengan produk. Konten karena kita berikan kebebasan kepada murid untuk memilih dan mengangkat tema sendiri berdasarkan fenomena yang ada di sekitarnya. Nah, untuk diferensiasi produk, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama atau unjuk kerja atau memberikan atau menampilkan hasil berdasarkan apa yang dia minati. Jadi di antara mereka satu kelompok mereka menciptakan atau menghasilkan produk, kemudian diupload di Facebook,
karena mereka minat menggunakan Facebook. Kemudian kelompok 2 dengan menggunakan TikTok, dan kelompok 3 menggunakan Instagram. Jadi memang pada pembelajaran ini saya sengaja untuk melakukan pembelajaran, bahkan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan media atau alat yang peserta didik sekarang minati. Jadi saya mencoba untuk mengambil media sosial untuk mereka bisa belajar lebih banyak, dan akhirnya motivasi mereka nyata, dan saya merasa senang pada saat itu. Saya melihat, bahkan saya tidak percaya, heran sendirilah, ternyata yang saya rencanakan, yang awalnya saya ragu bahwa pembelajaran itu tidak akan berhasil, dan akhirnya mereka tertarik. Apalagi pada saat saya berikan ice breaking gitu, mereka terlihat semangat, antusias, dan alhamdulillah pada saat mereka melaksanakan ice breaking sesuai dengan apa yang saya rencanakan, penerapan sosial emosional, kesadaran diri tercipta begitu saja. Apapun yang mereka lakukan ketika melakukan kesalahan, secara otomatis dan tanpa disadari mereka akan langsung meminta maaf. Begitu pula dengan ketika menerima pertolongan atau bantuan dari teman, mereka akan berterima kasih, dan pada saat ingin meminta tolong atau meminta sesuatu, mereka akan berkata minta tolong, seperti itu. Nah, ada banyak hal menarik yang saya temukan setelah mempelajari atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan sosial emosional. Terfokus kepada pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, saya baru menyadari bahwa ternyata untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada peserta didik itu tidak harus bekerja keras memberikan penjelasan, tidak harus bekerja keras memberikan apa yang kita inginkan dan memaksakan kepada mereka. Namun disinilah kita dituntut untuk bagaimana bisa memberikan atau meningkatkan motivasi mereka dengan berbagai media atau metode yang kita melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sangat jelas bahwa kita berpihak kepada murid. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka minati, itu yang akan kita berikan. Nah, melalui pembelajaran dengan menggunakan media sosial, mereka seakan-akan diberikan keluasan gitu. Mereka merdeka untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Bagi peserta didik yang sedang menggunakan Facebook, maka dia akan bereksplorasi, mereka akan mengeluarkan kreativitas mereka dengan apa yang mereka suka. Begitu pula dengan TikTok, mereka senang dengan TikTok, mereka akan bereksplorasi di situ, menampilkan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam dengan menggunakan media TikTok itu. Begitu pula dengan Instagram. Ada juga beberapa hal yang perlu saya perbaiki menurut saya dalam pembelajaran ini untuk pembelajaran kedepannya. Pada pembelajaran yang saya rencanakan ini, karena di lingkungan saya atau di sekolah saya menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, dalam artian bahwa 1/2 dari pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka, namun kemudian dilanjutkan dengan metode online atau daring. Pada kesempatan kali ini saya melakukan pertemuan tatap muka dengan memberikan penjelasan atau menampilkan gambar-gambar, kemudian memberikan link sesuai dengan media sosial yang mereka minati atau mereka sukai. Ada sedikit perbaikan yang menurut saya masih perlu diperbaiki ke depannya, itu seharusnya terbalik gitu. Yang paling dibutuhkan untuk melakukan tatap muka terbatas itu pada saat mereka perlu mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Tapi yang saya lakukan kemarin dan saya rencanakan di tahap atau di sesi tanya jawab, mempertanggungjawabkan itu berada di pembelajaran online. Jadi insya Allah melalui pembelajaran ini untuk kedepannya segala sesuatu yang membutuhkan bimbingan, pendampingan, apalagi mereka harus mempertanggungjawabkan di media sosial, harus memberikan jawaban kepada netizen yang beraneka ragam. Nah, itu membutuhkan bimbingan langsung dari ibu guru dan tidak seharusnya dilaksanakan secara online.